Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Fitri Hasutingsi dari Universitas Siber Asia dengan NIM 250201020128 dari kelas MJ 803 dengan dosen Bapak Novidia Natasia. Di sini aku akan memberikan vlog akademik mengenai konsep dasar data warehouse. Jadi, seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas data pada organisasi modern, sistem pemrosesan transaksi harian atau online transactional processing atau OLTP tidak lagi memadai untuk mendukung analisis strategis jangka panjang. Dalam konteks ini, data warehouse atau biasa disebut dengan gudang data hadir sebagai infrastruktur penyimpanan terpusat yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan, merapikan, dan mengorganisasi data dari berbagai sumber yang heterogen. Dengan memisahkan lingkungan operasional dari lingkungan analitis atau OLAP, data warehouse memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengakses informasi yang konsisten, akurat, serta dapat ditindaklanjuti secara tepat. Lalu, apa sih pengertian dan manfaat dari data warehouse itu sendiri? Menurut definisi para ahli, yang pertama adalah Bill Inmon pada tahun 2025, data warehouse adalah koleksi data yang berorientasi subjek, terintegrasi, tidak berubah seiring waktu atau non-volatile, dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Rob Kimball dan Margie Ross pada tahun 2025, data warehouse merupakan sistem yang didesain untuk menyimpan, mengintegrasikan, dan memperbaiki data dari beragam sumber guna kepentingan analisis dan laporan. Yang ketiga yaitu menurut Inmon, Liston, dan Levis pada tahun 2011 serta Paul Rach Moniz pada tahun 2010 menekankan data warehouse sebagai repositori terintegrasi yang telah disederhanakan dan dirapikan guna memfasilitasi akses analisis bagi organisasi. Lalu, apa manfaat utama dari data warehouse itu sendiri? Yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat, yaitu dengan menyediakan akses informasi terpusat berbasis fakta yang terpercaya bagi pimpinan bisnis. Yang kedua adalah integrasi data lintas sumber, yaitu menyatukan data dari berbagai sistem operasional internal dan eksternal untuk memberikan gambaran bisnis yang menyeluruh. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, yaitu dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam mengumpulkan serta mengolah data mentah secara manual. Yang keempat adalah konsistensi informasi, yaitu menjamin keseragaman format dan struktur data di seluruh tingkatan organisasi. Lalu, bagaimana sih sejarah data warehouse itu sendiri? Evolusi konsep data warehouse berkembang seiring peningkatan kapasitas komputasi dan kebutuhan analitik organisasi. Yang pertama yaitu era sistem informasi manajemen, yaitu pada tahun 1960-an sampai dengan 1980-an, yaitu berfokus pada pemrosesan transaksi harian operasional atau SIM dan belum mendukung analisis jangka panjang. Yang kedua adalah konsep dasar MARC, yaitu akhir tahun 1980-an sampai dengan awal 1990-an. Ini diperkenalkan oleh Bill Inmon sebagai versi gudang data berskala kecil yang berfokus pada satu departemen atau area bisnis yang spesifik. Yang ketiga adalah konsep data warehouse, yaitu pada awal 1990-an, di mana pembentukan repositori data terintegrasi skala besar untuk mendukung keputusan bisnis yang strategis. Yang keempat adalah konsep data mining, yaitu pertengahan pada tahun 1900-an, yaitu dengan cara penerapan teknik analisis canggih untuk menemukan pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data. Yang kelima adalah era big data, yaitu pada awal tahun 2000-an, dengan cara adanya pengembangan teknologi untuk mengelola volume, variasi, dan kecepatan data yang sangat besar dan sangat kompleks.
Lalu yang terakhir adalah Cloud Data Warehouse, yaitu pada akhir 2000-an sampai dengan sekarang, yaitu dengan adanya pergeseran arsitektur ke layanan berbasis awan atau cloud yang menawarkan aksesibilitas internet, fleksibilitas, dan skalabilitas yang tinggi. Lalu, apa saja karakteristik data warehouse itu sendiri? Data warehouse memiliki 4 karakteristik utama menurut Bill Inman dan Rob Kimball. Yang pertama adalah berorientasi subjek atau subject oriented, yaitu data disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema atau area bisnis utama seperti penjualan, pemasaran, atau pelanggan, bukan berdasarkan aplikasi operasional. Yang kedua adalah terintegrasi atau integrated, yaitu data dari berbagai sumber heterogen disatukan melalui proses rekode atau pengkodean ulang, transformasi, dan penyelarasan format. Misalnya menyamakan format gender atau pengukuran, guna menjamin konsistensi di seluruh repositori. Kemudian yang ketiga adalah statis atau tidak berubah atau non-volatile, yaitu data yang telah diformat ke dalam data warehouse bersifat permanen, yaitu hanya dilakukan operasi baca dan tambah. Data tidak diubah atau dihapus secara berkala sebagaimana pada sistem operasional harian, sehingga menjamin stabilitas hasil analisis. Yang terakhir adalah bervariasi atau time variant. Data menyimpan catatan historis dalam rentang waktu tertentu dan dilengkapi dengan penanda waktu atau timestamp, yaitu sehingga memungkinkan analisis tren, evolusi, dan pola perubahan bisnis dari waktu ke waktu. Kemudian, bagaimana sih arsitektur dari data warehouse itu sendiri? Arsitektur data warehouse menggambarkan tingkatan atau tier serta aliran data dari sumber hingga ke pengguna akhir menurut Weissman dan Yemeni pada tahun 2014. Yang pertama adalah data source atau sumber data. Berbagai sumber data mentah seperti basis data relasional atau OLTP, flat files, transaksi e-commerce maupun data eksternal. Yang kedua adalah back-end tier atau proses ETL dan staging, yaitu area tempat berlangsungnya ekstraksi data, pembersihan atau cleansing, penggabungan dan transformasi melalui proses ekstrak, transform, dan load atau ETL. Yang ketiga adalah data warehouse tier, yaitu repositori pusat, yaitu lapisan penyimpanan utama yang memuat enterprise data warehouse, metadata, dan data march berisi ringkasan data yang siap dipakai. Yang keempat adalah OLAP tier, yaitu server OLAP, yaitu dengan menyediakan pemrosesan data multidimensi atau cubes untuk mendukung analisis kompleks dari para knowledge worker. Dan yang terakhir adalah front-end tier atau aplikasi pengguna akhir, yaitu antarmuka visual yang digunakan pengguna untuk mengakses wawasan meliputi reporting tools, alat analisis statistik, dashboard visualisasi, dan data mining tools. Kesimpulannya adalah data warehouse merupakan komponen inti dalam arsitektur bisnis intelijen modern yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara data operasional dan kebutuhan analisis strategis. Melalui 4 karakteristik utamanya yang berorientasi subjek, terintegrasi, non-volatile, dan time variant, data warehouse mampu menyediakan lingkungan data historis yang stabil dan konsisten. Ditunjang oleh arsitektur multi-tier dan proses ETL yang terstruktur, data warehouse memungkinkan organisasi mentransformasikan akumulasi data mentah dari berbagai sumber menjadi wawasan bisnis yang akurat, terpercaya, serta mempercepat proses pengambilan keputusan jangka panjang. Oke, sekian vlog akademik mengenai konsep dasar data warehouse.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog akademik selanjutnya. Bye-bye.